Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Sabian Putri dari S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya akan membahas tentang ilmu pendidikan yang mencakup tentang satu pengertian, dua fungsi, tiga tujuan, empat keterkaitan ilmu pendidikan dengan manusia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian tentang ilmu pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Pedagogi dalam bahasa Yunani berarti paidos yang artinya anak dan agogos yang artinya pembimbing. Sehingga pedagogi diartikan ilmu yang mempelajari tentang pembimbingan atau pendidikan anak. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian ilmu pendidikan menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Andes John Dewey, pendidikan merupakan proses pengalaman karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada tiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seorang melalui pendidikan. Di sini saya juga mencantumkan pendapat tentang Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih fungsi ilmu pendidikan. Fungsi ilmu pendidikan yang pertama yaitu untuk mengembangkan minat dan bakat setiap generasi bangsa agar bermanfaat untuk diri keluarga maupun bangsa. Yang kedua, ikut melestarikan dan menjaga nilai-nilai luhur, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negaranya. Yang ketiga, untuk mempersiapkan setiap warganya agar bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan nafkah dirinya sendiri maupun bangsanya. Yang terakhir atau yang keempat adalah untuk menanamkan ilmu tentang berdemokrasi, berpolitik agar ikut berpartisipasi dalam membangun bangsanya. Selanjutnya adalah tujuan ilmu pendidikan. Tujuan ilmu pendidikan adalah untuk memberikan informasi tentang pendidikan, mulai dari dasar-dasar pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jalurnya, dan pembekalan-pembekalan yang mungkin dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya untuk melalui semua proses pendidikan yang ada. Jika semua informasi terkait pendidikan dapat terserap dengan baik oleh masyarakat, utamanya pendidik dan yang dididik, tentu proses belajar mengajar akan lebih cepat sampai dan diserap dengan baik oleh siswa. Jika ilmu pendidikan yang didapat oleh pendidik yang didapat masih jauh dari kata cukup, maka tentu akan berpengaruh pada cara penyampaian pengajar atau pendidik kepada para murid atau siswa yang dididiknya. Sehingga ilmu pendidikan itu sangatlah penting untuk atau di sekitar lingkungan kita. Dan yang selanjutnya adalah hubungan manusia dengan pendidikan. Kata manusia itu tidak bisa dipisahkan dari kata pendidikan, sehingga kedua hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Manusia adalah pokok filsafat yang terdapat pada hakikat manusia, yaitu evolusionisme dan kreasionalisme. Sedangkan pendidikan adalah suatu hal yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, sehingga suatu proses yang digunakan untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang manusia. Manusia sebagai animal edukandum atau harus dididik. Manusia sebagai homo educandus atau harus dan dapat dididik. Dari sini disimpulkan bahwa ada rantai erat antara manusia dan pendidikan. Karena pendidikan menjadi salah satu usaha sadar untuk lebih memanusiakan manusia. Selanjutnya adalah ada 5 asas antropologis yang mendasari bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. 5 asas antropologis diantaranya yaitu asas potensional, asas dinamika, asas individuali, asas sosialitas, dan yang terakhir adalah asas moralitas. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai 5 asas antropologis. Yang pertama adalah asas potensial. Manusia memiliki potensi yang memungkinkan ia menjadi manusia, tetapi untuk itu ia memerlukan pendidikan. Contohnya dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu bertingkah laku sesuai dengan norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Dalam hal ini, manusia memiliki potensi berbuat baik yang
perlu dididik. Yang kedua adalah asas dinamika. Asas dinamika ini manusia selalu gerak aktif baik dalam aspek fisiologis maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya secara horizontal, manusia dengan manusia, maupun vertikal atau transgendental, manusia dengan Tuhan. Jika ditinjau dari sudut pendidikan, dilaksanakan dalam rangka membantu manusia akan menjadi manusia yang ideal. Yang ketiga adalah asas individualitas. Asas individualitas ini setiap individu memikirkan kesendirian atau subjektivitas, di mana ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginannya dirinya sendiri. Sebagai individu, ia tidak pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Pendidikan ini dilaksanakan untuk membantu manusia untuk mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya sendiri. Yang keempat adalah asas sosialitas. Asas sosialitas ini sebagai makhluk manusia hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan ini akan terjadi hubungan timbal balik antar manusia. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Hal ini berarti manusia ini memiliki kemungkinan untuk dididik sebagai upaya pemberian pengaruh pendidik yang disampaikan melalui interaksi atau komunikasi antar sesama manusia. Dan yang terakhir adalah asas moralitas. Asas moralitas ini, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Dan pada dasarnya, ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya atau aspek moralitas. Pendidikan hakikatnya ini bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu yang ada di masyarakat. Manusia diarahkan untuk mewujudkan pendidikan bersifat normatif dan manusia memiliki dimensi moralitas karena itu aspek moralitas memungkinkan manusia untuk dapat dididik. Itulah penjelasan 5 asas antropologis. Dari pengertian tujuan fungsi dan keterkaitan manusia dengan pendidikan, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang berupa proses cara pembuatan pendidikan. Pendidikan sangat kait eratnya dengan manusia, karena dengan adanya pendidikan, manusia sebagai usaha sadar untuk lebih memanusiakan manusia. Jika tidak ada pendidikan, maka manusia tidak bisa mendobrak perkembangan zaman serta menjadikan manusia yang tidak bermoral dan tidak berbangsa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.